Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu lalu saya berbicara dengan seorang muda yang mengeluhkan bahwa dia bertumbuh sebagai seorang anak tanpa kehadiran bapaknya. Bapaknya seorang pengusaha yang sukses, tapi dia jarang sekali bertemu dengan bapaknya. Jadi dia mengenang itu sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan begitu. Saya butuh sosok bapak ketika saya bertumbuh dan bapak tidak pernah ada. Dia seorang yang sukses di luar rumah, tetapi kita sebagai anaknya seringkali merasa bapak tidak pernah ada. Saudara-saudari yang terkasih, persis disinilah sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sesudah Musa lalu kemudian digantikan oleh Yosua, maka kemudian Israel itu diperintah oleh atau dipimpin oleh hakim-hakim. Itu yang disebut dengan konfederasi 12 suku Israel. Mereka tidak punya raja, mereka tidak punya presiden, tetapi mereka punya yang namanya hakim-hakim. Dan hakim-hakim yang terakhir dari daftar hakim-hakim yang ada itu adalah Samuel. Panggilan Samuel itu menarik karena apa? Karena waktu itu yang menjabat sebagai imam besar bangsa Israel itu namanya Eli. Eli punya dua orang anak namanya Hofni dan Pinehas. Eli sebagai seorang imam, dia seorang pemimpin yang hebat. Dia hebat sebagai seorang pemimpin, menjadi imam bangsa Israel. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan bahwa dia bukan seorang bapak yang sukses. Dia seorang sosok publik, sosok figur yang berhasil, pemimpin Israel. Tetapi di rumah dia tidak bisa mendidik anak-anaknya. Lantas kita tahu cerita ini, pengalaman pertama bagaimana panggilan Samuel ini terjadi. Ada seorang laki-laki bernama Elkana. Dia punya dua orang istri, yang satu punya beranak, yang satunya mandul. Yang mandul namanya siapa? Hana. Tapi dia tidak bisa punya anak. Dia datang berdoa seperti orang mabuk. Dia dikira mabuk sama Eli. Lalu semua nanti besok kita akan dengar kelanjutan bagaimana Tuhan menjawab doa dari Hana. Lalu kemudian hari Rebo kita sudah dengar tentang panggilan Samuel. Tapi saya berikan pada sore hari ini sebuah rangkuman tentang panggilan Samuel ini. Nanti saudara-saudari, Samuel akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Eli. Dia menjadi seorang imam, seorang nabi, seorang pemimpin yang luar biasa. Hebat luar biasa Samuel ini. Tapi dia gagal menjadi seorang bapak. Mungkin karena itu pula, saya tidak tahu, gereja Katolik mungkin belajar ya. Ini para pemimpin-pemimpin Israel ini orang-orang yang sukses, hebat, tetapi gagal menjadi seorang bapak. Daud, anak lakinya ada berapa dari sekian perempuan, karena dia doyan perempuan. Kalau orang pikir Daud itu nabi, tapi dia bisa rebut istrinya orang. Perempuannya banyak sekali Daud itu. Anaknya keleleran di mana-mana, dan laki-laki lagi. Jadi anak-anaknya itu berebut semua ingin jadi raja. Kepalanya sampai pusing, dia harus mengungsi karena anaknya Absalom itu mengadakan pemberontakan yang besar, membuat Daud itu harus mengungsi, diamankan dia. Pemberontakannya luar biasa. Dia seorang raja yang sukses, tapi gagal menjadi seorang bapak bagi anak-anaknya. Nanti Samuel juga mengalami pengalaman yang sama. Dia seorang pemimpin yang hebat, tapi dia tidak bisa mendidik anak dengan baik. Akibatnya apa saudara-saudara?
Orang Israel takut bahwa anaknya Samuel itu akan menggantikan Samuel. Lalu mereka menolak, kami tidak mau dipimpin oleh anakmu yang brengsek. Lalu kamu maunya apa? Kami minta raja. Dan kita tahu akhirnya Samuel dipaksa untuk mencari seorang raja bagi Israel. Karena apa? Karena dia tidak bisa didik anak. Jadi harusnya anaknya Samuel ini akan menggantikan bapaknya menjadi pemimpin. Tapi orang Israel tidak mau. Karena anaknya brengsek. Dikatakan di dalam Alkitab, ini saya tidak tambah-tambah, ini ada semua di dalam Alkitab. Kadang kita berjumpa dengan pengalaman seperti ini, ada bapak yang hebat sekali, aktif di gereja, aktifnya luar biasa, tapi tidak bisa didik anak dia. Sukses dalam bisnis, anaknya brengsek. Kita ketemu dengan yang seperti ini dalam pengalaman hidup. Kadang kita punya pengalaman bapak ada, ibu ada. Tapi kita punya luka batin sama mereka. Anak laki punya luka batin sama bapak. Waktu dia hidup kita doakan semua, bapak saya ini cepat mati, brengsek sekali. Sudah dia mati baru kita rasa sekarang, bapak saya kangen. Padahal dulu kita benci sekali ya. Bayangkan saya dulu anak-anak itu tidak pernah bapak saya datang nonton seperti kalian pentas di TK-nya siapa? Suster Fransisia. Enggak, bapak saya enggak pernah mau nonton. Mama saya kasih tahu, anakmu sebentar akan kur nyanyi. Apa? Kur. Kan bukan dia yang nyanyi, kur yang nyanyi. Enggak mau datang dia. Saya juara lempar kaleng. Bapak saya bilang, alah cuma lempar kaleng aja ditonton. Enggak pernah mau nonton dia. Sehingga saya tuh, bapak saya ini enggak ada kebanggaan punya anak. Padahal gini-gini nih penjahat. Kita punya luka batin, dia ada tapi menyakitkan. Anak perempuan luka batinnya sama ibu-ibu. Woi, tanya ibu-ibu, lebih sayang sama anak laki atau lebih sayang sama anak perempuan? Sama semuanya, Romo, bohong. Kita punya luka batin yang luar biasa. Nah, untuk apa saya menjelaskan ini, saudara-saudara? Karena pernyataan Bunda Maria itu dia mengatakan apa? Bukankah aku ada di sini? Aku adalah ibumu. Dia hadir, dia ada ketika kita kehilangan sosok. Kemana kami mau lari? Bunda Maria mengatakan, aku ada di sini, aku adalah ibumu. Itu kata-kata dia kepada Juan Diego ketika Juan Diego nggak muncul dia. Jadi ini penampakan ini hanya 4 kali Pak Don, 4 kali penampakan. Nggak seperti Fatimah bertiap tanggal 13 penampakan, ini cuma 4 kali. Tapi penampakan yang sederhana ini mengubah jalannya sejarah 500 tahun yang lalu. Sampai hari ini seluruh Amerika Latin itu Katolik. Kalau orang tanya karena siapa? Karena Maria Guadalupe. Jawabannya itu saya singkat, Maria Guadalupe. 500 tahun yang lalu penampakannya cuma sederhana, tidak ada mujizat luar biasa, hanya gambar ini saja. Gambar di tilma ini. Gambar 500 tahun ini diserat tilma. Tilma itu terbuat dari seratnya kaktus. Menurut sejarawan, dia hanya bisa bertahan itu 20 tahun. Ini sudah 500 tahun. Tilmanya Juan Diego itu tidak rusak. Gambarnya masih ada walaupun agak memudar. Tapi 500 tahun sudah usianya. Itu saja sudah sebuah mujizat. Mujizat yang lain, Bunda Maria memberikan bunga kastia yang tidak mungkin didapatkan di daerah situ. Itu yang tanda yang ditunjukkan kepada uskup. Jadi Bunda Maria memberikan pesannya bukan kepada orang pintar, sekolah, uskup. Dia menyuruh seorang yang buta huruf yang bernama Juan Diego. Tapi Bunda Maria lihat hati, jangan lihat penampilannya. Lihat hati. Bunda Maria lihat hati orang ini. Dia pilih. Persis seperti yang terjadi dengan para nelayan di pantai Galilea. Yesus lihat Simon Petrus, mari ikutlah aku. Ini nelayan-nelayan langsung tinggalkan jalannya dan ikut sama Yesus. Kemana? Tidak tahu, Yesus tidak memberikan penjelasannya.
Mari ikut aku nih, saya kasih penjelasan. Yesus tidak ngomong macam-macam. Yesus cuma bilang ikut aku. Kadang-kadang kita mau ikut itu kita mesti tanya dulu kemana kita mau diajak. Ya, kalau rapat pastoral romo-romo nih terlalu banyak orang pintar, ini kita mau kemana dibawa ini? Kita langsung tanya tujuannya kemana. Waktu Yesus memanggil para murid, enggak. Jadi penampakan yang begitu sederhana beda dengan Fatima yang dahsyat ya. Bunda Maria mainan dengan matahari itu gelinding. Itu di depan mata begitu banyak orang, 70.000. Dahsyat sekali Bunda Maria di Fatima. Di Guadalupe sederhana sekali penampakannya, tapi mengubah jalannya sejarah. Bapak Ibu, kalau Anda tanya lagi, Romo kenapa Guadalupe? Kita ini sudah misi tahun berapa ini? 1935. Nanti tahun 2035 kita akan merayakan 100 tahun misi di Bali. Maka kita taruh Bunda Maria Guadalupe di sini dengan harapan Bunda Maria, terserahlah Bunda Maria mau bikin apa. Ini hanya gambar sederhana ini mengubah seluruh benua dunia hingga hari ini. Kita tidak tahu Bunda Maria akan buat apa di tempat ini. Kita hanya membuatkan sebuah taman doa. Seperti dia menyuruh Uskup Sumaraga, dirikan rumah doa untukku. Dengan keyakinan itu kita juga ingin bangun di tempat ini. Amin.